Haleluya. Shalom jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh sekali lagi katakan shalom. Shalom. Saya percaya apapun yang kita hadapi hari ini, kita bersyukur dan bersuka cita oleh karena Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita hari ini datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kita mau bersama-sama mengucap syukur, mengingat lagi apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami menikmati penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah sekalipun terlambat dalam hidup kami. Pembelaan Tuhan yang terus nyata atas setiap kehidupan kami, umat-umat yang Engkau kasihi. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh, kami berserah total kepadamu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan, mau menikmati pribadimu lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, setiap umat-umat kudus-Mu. Bahkan kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu saat ini Tuhan. Dan kami percaya setiap kami tanpa terkecuali menikmati, mengalami pribadi-Mu Tuhan. Sehingga kehidupan kami terus diubahkan, terus diperbaharui menjadi serupa dengan-Mu. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Kami bersyukur kepadamu dan kami nyanyikan pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Sungguh
kasih. Kami segenap umat kudus-Mu, umat milik dan kepunyaan-Mu, saat ini berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, mengakui dan menyatakan betapa dahsyat, betapa besar Tuhan yang hidup, yang tinggal di dalam kami. Tuhan yang kami sembah, Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kebenaran hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu,
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau saja, untuk selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Engkau. Hanya Allah di hidup kami, Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya. Kau tetap walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Kami bersyukur dan kami bersuka cita, sebab kami menyembah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus, setiap yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Setiap kita diberkati, amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh duduk kembali. Kita bersyukur karena di sepanjang minggu ini kita sudah diberkati, amin. Oleh sebab itu kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas boleh mempersiapkan kantung persembahan dan bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kami terus menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami, berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami terus melihat dan menyaksikan Tuhan setia dan ada bersama-sama dengan kami, umat-umat yang Engkau kasihi. Saat ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita, kami mau menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberkati apa yang kami beri. Dan ini juga boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku milik-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu.
hidupku milik-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Selama kami hidup, selama kami bernafas, kami mau terus dan tetap menyembah-Mu. Sebab kami tahu hidup kami adalah milik dan kepunyaan-Mu, Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Kau, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku Yesus, aku percaya. Yesus, ini pengakuan kami, Tuhan. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, ku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah jemaat kepunyaan-Mu dan milik-Mu. Karena Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu dan sudah lunas dibayar. Sehingga seluruh hidup kami seharusnya adalah untuk mengabdi kepada diri-Mu. Kami hidup karena-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menyukakan hati-Mu. Dan bawalah kami terus untuk hidup dalam rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan hendak katakan kepada kami. Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami anugerah, berikan kami kasih karunia untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama belajar dari Roh Kudus. Engkau ada bersama dengan kami dan kami akan duduk diam untuk mendengarkan perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan lanjutkan apa yang kita pelajari 2 minggu yang lalu tentang akulah pintu. Ya, ada 7 ungkapan Tuhan Yesus tentang dirinya. Aku adalah atau akulah. Dalam bahasa Yunaninya emi ego atau ego emi. Yang pertama akulah roti hidup, yang kedua akulah terang dunia, yang ketiga akulah pintu, yang keempat akulah gembala yang baik, yang kelima akulah kebangkitan dan hidup, yang keenam akulah jalan kebenaran dan hidup, yang ketujuh akulah pokok anggur yang benar. Dan hari ini kita akan fokus kepada satu tema, yaitu akulah pintu. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, Yohanes 10 ayat yang ke-9, ayat ini berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudara, kita akan fokus apa makna ketika Yesus berkata tentang dirinya akulah pintu. Dan inilah yang akan kita pelajari saudara dalam waktu lebih kurang setengah jam. Mungkin lebih kurang lebih gitu ya. Yang pertama, makna yang pertama Yesus berkata akulah pintu. Yesus ingin mengungkapkan bahwa dia adalah satu-satunya pintu akses masuk kepada keselamatan. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah pintu ya. Dikatakan dia the door, bukan a door. Apa bedanya the door dan a door, saudara Islam Tuhan? Nah ketika Yesus katakan I am a door, I am the door, bukan I am a door, saudara. Yesus ingin mengatakan bahwa dia satu-satunya pintu akses kepada Bapa. Dia satu-satunya akses atau satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan. Bukan salah satu pintu ya. Kalau a door itu artinya ada banyak pintu. Tapi kalau the door itu menunjukkan cuma satu-satunya pintu. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya pintu akses menuju kepada keselamatan. Nah kita lihat pernyataan dalam kitab yang lain, khususnya dalam ayat yang ke pasal 14 ayat 6. Masih dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun, perhatikan kalimat ini. Jadi tidak seorang pun, tidak ada seorang pun dari manapun saudara yang bisa datang kepada Bapa. Bapa ini menunjuk kepada Bapa yang ada di sorga. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sorga, menuju kepada sorga, kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dia satu-satunya pintu akses yang bisa menuju ke sorga, yang bisa menuju kepada keselamatan. Tidak ada pintu yang lain. Ini sangat spesial sekali, sangat khusus sekali. Demikian juga ungkapan dari Lukas. Lukas mencatat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya, artinya tidak ada pribadi yang bisa menyelamatkan. Ayat ini begitu jelas menekankan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam tokoh agama manapun. Tidak ada di dalam seorang politikus, seorang ahli ekonomi manapun. Selain di dalam dia. Dia di sini menunjuk kepada Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Kita perhatikan saudara. Ya. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi dari dua ayat ini menunjuk bahwa Yesus adalah satu-satunya pintu menuju kepada keselamatan. Yesus itu satu-satunya pintu menuju kepada sorga. Jadi sorga itu kalau ada pintu, siapa pintu itu? Ya Yesus. Tidak ada pintu-pintu lain yang bisa menuju kepada sorga kecuali melalui Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, mengapa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus? Ya, saudara mesti pelajari ini sungguh-sungguh saudara. Sebagai orang Kristen yang paling mendasar, saudara harus bisa menjawab alasan ini. Kalau orang bertanya, kenapa sih? Emangnya kenapa cuma Yesus yang bisa menyelamatkan? Emangnya tidak ada melalui pintu lain? Tidak ada, apakah melalui pintu perbuatan baik? Apakah tidak ada pintu amal? Apakah tidak bisa memperoleh keselamatan? Saudara harus bisa menjawabnya. Ya. Nah saudara, mengapa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus? Tidak ada di dalam nama lain. Tidak ada pintu-pintu yang lain yang bisa menyelamatkan. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah alasannya sederhana saya bikin. Yang pertama, karena semua manusia sudah berdosa. Ya, Alkitab katakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 23, akibat dosa, upah dosa adalah maut, artinya kematian kekal selama-lamanya. Jadi dengan perkataan lain, karena semua manusia sudah berdosa, akibat dosa manusia harus mengalami kematian kekal selama-lamanya. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan, di hadapan Allah kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Jadi kesalehan manusia, perhatikan ya. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Kalau kesalehan manusia itu saja itu seperti kain kotor, bagaimana dosa manusia, bagaimana kejahatan manusia? Seperti kain apa saudara? Ya. Kotornya seperti apa? Kalau kesalehan manusia, ketaatan manusia, kebaikan manusia, kesucian manusia di hadapan Allah itu seperti kain kotor. Kotor jijik saudara, tidak ada orang yang ingin memegang kain kotor. Tidak ada orang yang ingin mengantongi kain kotor. Tidak ada orang yang menggunakan kain kotor untuk melap wajahnya atau untuk melap tangannya. Karena kotor saudara. Nah di mata Tuhan, kesalehan manusia, kebaikan manusia, amal manusia, ketaatan manusia,
kesucian manusia itu seperti kain kotor. Bagaimana dengan kejahatan manusia? Bagaimana dengan dosa manusia? Seperti kain apakah? Saudara pasti bisa jawab, waduh gak karu-karuan deh. Nah, dengan kondisi manusia seperti itu, bagaimana mungkin manusia bisa diselamatkan? Jadi persoalan dosa tidak cukup diselesaikan hanya melalui ibadah. Makanya semua orang, semua agama membuat ibadahnya masing-masing. Ya, apa tujuan mereka beribadah? Apa tujuan mereka melakukan perbuatan baik? Tujuannya kan supaya mereka selamat, supaya mereka bisa masuk surga. Nah, Alkitab katakan kalau manusia sudah jatuh dalam dosa, akibat dosa manusia harus mengalami kematian kekal selama-lamanya. Dan di hadapan Allah, kesucian manusia itu hanya seperti kain kotor. Bagaimana mungkin manusia bisa selamat dengan upaya, dengan caranya sendiri? Itu sebabnya alasan kenapa hanya Yesus kita memperoleh pintu untuk bisa masuk ke dalam keselamatan, untuk masuk surga. Jadi persoalan dosa tidak cukup diselesaikan hanya dengan ibadah, dengan puasa-puasa, dengan beramal, dengan berbuat baik. Kenapa persoalan dosa tidak cukup diselesaikan hanya melalui beramal dan berbuat baik? Mengapa saudara? Karena perbuatan baik manusia itu tidak bisa mencapai standar Allah. Perbuatan baik manusia tidak cukup untuk mencapai standar Allah. Sekarang kita melihat standar Allah itu seperti apa sih? Standar Allah itu perfect, saudara, sempurna. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5, Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Jadi Tuhan Yesus menunjuk kepada orang Yahudi, ya, hendaklah, haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapa kita di sorga adalah sempurna. Jadi kamu harus sempurna, sempurnanya kamu itu seperti Bapa di sorga yang sempurna. Nah pertanyaannya, mungkinkah manusia di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, penuh dengan noda, penuh dengan dosa, bisa sempurna seperti Bapa di sorga sempurna? Jawabannya pasti tidak bisa dan tidak mungkin sampai kapanpun. Apakah tidak bisa sempurna melalui ibadah? Apakah tidak bisa sempurna melalui beramal, berbuat baik? Nggak bisa. Nah, oleh karena manusia tidak bisa mencapai standar kesempurnaan yang Allah tuntut, saudaraku yang kekasih, maka Tuhan tidak punya cara lain. Maka keselamatan itu, saudara, itu terlalu mahal. Sorga itu terlalu mahal. Kita nggak bisa beli hanya dengan berbuat amal. Kita nggak bisa menutupi hanya dengan melakukan semua kegiatan aktivitas agama kita. Nggak akan pernah cukup. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisakah manusia mencapai standar Allah dalam kekudusan, dalam kebaikan? Jelas tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sekali lagi kesalehan manusia, kesucian manusia, kebaikan manusia, ketaatan manusia itu hanya seperti kain kotor. Jadi tidak mungkin manusia bisa mencapai standar kekudusan Allah. Ya kalau manusia punya standar kekudusan, kalau dia sudah lakukan sesuatu dia anggap dia sudah suci. Tapi kalau diukur dari ukuran Allah, Allah punya standar. Oh, kita itu seperti kain kotor. Nah di situ kita harus paham saudara. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa bangga bahwa dia kudus, dia suci, dia adalah orang benar, dia bisa mengklaim dirinya. Dia orang yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan. Enggak bisa. Kita semua itu di hadapan Allah itu seperti kain kotor, saudara. Ya. Nah, bisakah manusia mencapai standar Allah dalam kekudusan dan kebaikan? Tidak bisa. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 2, Galatia 2 ayat 16a. Nah ini saudara dalam Tuhan, ayat ini berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Perhatikan, tidak ada seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya, perhatikan kata hanya oleh karena iman.
Jadi hanya karena beriman kepada Yesus Kristus, seseorang itu dibenarkan. Seseorang itu dikuduskan. Seseorang itu dibenarkan, dikuduskan. Sehingga orang itu layak bisa masuk ke dalam kekekalan, masuk sorga, menerima keselamatan. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini apa? Hukum Taurat ini mewakili agama-agama yang ada di dalam dunia. Semua agama itu kan terinspirasi daripada hukum Taurat. Terinspirasi daripada mengambil dari hukum Yudaisme, hukum agama Yahudi. Ya, makanya orang Yahudi itu sampai hari ini memegang perjanjian lama. Yang mereka pegang itu hukum-hukum Taurat itu. Nah, semua agama yang ada di dunia ini kan ambilnya adopsinya dari hukum ini, saudara. Nah, jadi kalau ayat ini berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, artinya melakukan hukum agama, tidak ada seorang pun dibenarkan. Jadi seorang dibenarkan oleh karena apa? Karena melalui iman, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Yakobus 4 ayat 17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara, ayat ini berkata ketika kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita pasif, kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Jadi dosa juga kalau kita tahu kita harus berbuat, kita pasif, kita tidak melakukan. Alkitab katakan kita sudah berdosa. Jadi berdosa bukan hanya aktif melakukan sebuah kejahatan. Pada waktu kita tahu kita harus menolong orang. Pada waktu kita tahu kita harus melakukan sesuatu. Tapi kita tidak lakukan. Kita sudah berdosa. Dengan perkataan lain, ya, Rasul Yakobus ingin menyadarkan kepada kita. Jangan kamu bangga. Kamu pikir dengan melakukan hukum Taurat, kamu praktekkan hukum Taurat, ya, kamu itu sudah benar di hadapan Tuhan, ya. Kamu seolah-olah kamu merasa kamu tidak berdosa. Aku pengen kasih tahu sama kamu, ya. Kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik. Tapi ketika kamu tidak melakukannya, kamu itu sudah berdosa. Jadi kenapa orang tahu berbuat baik, kalau dia tidak melakukan dia sudah berdosa? Karena dasarnya manusia adalah makhluk yang berdosa. Kita ini kan semua manusia itu kan keturunan Adam dan Hawa yang melahirkan dosa. Jadi tidak satu manusia pun yang lahir ke dalam dunia tanpa membawa sifat dosa, tanpa membawa karakter dosa. DNA dosa itu sudah ada di dalam manusia itu sendiri. Jadi dia tidak melakukan sebuah kejahatan pun dia sudah berdosa. Apalagi dia tahu berbuat baik, dia tidak melakukan. Jadi makanya Rasul Yakobus ingin mengatakan, kalau kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi kamu tidak melakukan, kamu sudah berdosa. Jadi dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu manusia pun sekalipun dia merasa dia tidak berbuat jahat. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, seharusnya dia lakukan untuk berbuat baik, tapi dia diam saja, dia sudah berdosa. Ya. Nah, dengan perkataan lain, mungkin saudara merasa saudara tidak membunuh. Kita merasa saya nggak membunuh, saya tidak memfitnah. Kita ini orang benar, kita nggak orang yang tidak berdosa. Kita juga tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau kita tahu melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan, kita berdosa. Jadi melalui ayat ini, Yakobus ingin menekankan tidak ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa dia tidak berdosa. Dengan perkataan lain bahwa tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa dia itu suci. Tidak berdosa dalam hidupnya. Darahku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi karena semua perbuatan dan usaha manusia tidak bisa mencapai standar kekudusan Allah. Tidak bisa mencapai kesempurnaan Allah. Maka Tuhan memberikan anugerahnya kepada barang siapa mau percaya. Mau beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi
pintu keselamatan itu Tuhan Yesus itu jadi pintunya. Kalau kita ingin masuk melalui pintu itu, tidak ada pintu lain untuk bisa masuk ke dalam keselamatan, untuk bisa memperoleh hidup yang kekal, untuk bisa memperoleh sorga. Harus melalui pintu Yesus. Yesus berkata, akulah pintu. Jadi akses kita masuk kepada pintu keselamatan itu adalah Yesus. Ini yang perlu kita pahami dan kita ketahui, saudara. Jadi hanya oleh karena kasih karunia, melalui iman kita kepada Yesus, kita diselamatkan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ayat ke-9, ayat ini jelas berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Perhatikan ya, karena kasih karunia loh. Kamu diselamatkan oleh iman. Tidak disebut oleh iman dan perbuatan-perbuatan. Tidak. Oleh iman. Oleh percaya kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian, grace atau mercy atau gracious atau merciful ya, atau pemberian Allah yang cuma-cuma. Itu kasih karunia. Jadi ayat ini kalau saya jelaskan dengan bahasa sederhana, oleh karena pemberian Allah yang cuma-cuma, kamu diselamatkan oleh iman. Oh, maksudnya ayat ini, karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan itu secara cuma-cuma. Itu bukan hasil usahamu. Jadi Paulus untuk menjelaskan bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Tidak ada hasil usaha kita untuk bisa memperoleh keselamatan. Tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah. Ya, anugerah dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Kamu mau bekerja sehebat apapun, saudaraku yang kekasih. Kamu mau lakukan sehebat apapun, kamu gak akan pernah mendapatkan hasil keselamatan. Keselamatan itu pemberian Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Itu sebabnya ayat ini dikatakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Maksud ayat ini Rasul Paulus ingin menekankan bahwa kita tidak boleh sombong. Keselamatan itu cuma anugerah pemberian Tuhan. Karena kamu percaya Yesus, kamu dianugerahkan, diberikan kasih karunia keselamatan itu. Kalau keselamatan itu hasil usaha kita, hasil upaya kita, kita bisa bangga. Oh, saya puasa 40 hari. Oh, saya melakukan kegiatan di mana-mana. Kamu apa? Lakukan apa? Enggak kan, makanya kamu gak bisa selamat. Nah, orang bisa bangga. Makanya Paulus katakan, jangan ada orang yang memegahkan diri. Namanya kita cuma dikasih kok. Kita gak layak, gak pantas mendapatkan keselamatan itu. Tapi kita dikasih. Namanya barang pemberian. Keselamatan itu besar sekali nilainya. Saking mahal harganya. Kita nggak bisa beli dengan cara kita, dengan usaha kita. Dengan kekuatan kemampuan kita. Jadi kalau kita menerimanya, kita mendapatkan karena pemberian itu. Kita mestinya merendah hati. Mestinya rendah hati, tidak boleh sombong. Makanya Paulus katakan jangan memegahkan diri. Nah, coba kita lihat satu klip ya. Ada satu cuplikan video yang saya lihat dari grup. Saya lihat, wah ini untuk khotbah saya untuk memperjelaskan supaya mendapatkan penjelasan yang lebih. Yang pertama, saudara, nah lihat klip ini ya saudara ya. Nah, uang tidak bisa dipakai untuk membeli roti, uang palsu. Uang palsu tidak bisa dipakai untuk beli mercy. Demikian juga segala usaha dan amal baik manusia. Kebaikan dan usaha manusia tidak bisa untuk membeli surga. Surga terlalu mahal harganya untuk dibayar manusia dengan usaha-usahanya sendiri. Surga diberikan secara cuma-cuma oleh pemiliknya. Siapakah pemilik surga? Diberikan bagi mereka yang mau percaya. Dan diangkat jadi anak-anaknya. Hanya anak-anak
yang boleh ikut bapaknya masuk ke sorga atau ke istana. Orang baik saja tidak cukup untuk boleh masuk surga. Katakanlah, Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah pemilik surga dan alam semesta. Terima kasih Engkau telah menebus saya dari maut dan mengangkat saya jadi anak-anak-Mu. Saya percaya ketika waktu saya tiba, Engkau akan menyambut saya di pintu surga. Yang pegang kunci, yang punya pintu sorga itu Yesus sendiri. Akulah pintu. Semua orang boleh bermimpi untuk masuk sorga. Pintu itu adalah Yesus. Makanya Yesus katakan, aku adalah pintu. Satu-satunya pintu akses yang bisa masuk ke sorga hanya melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kita mau belajar Yesus adalah pintu masuk dan keluar. Nah, ayat ini maksudnya apa, Saudara? Ya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 24, ayat 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Yesus adalah pintu masuk keluar. Jadi Yesus ini berbicara tentang soal security, berbicara tentang keamanan yang sejati. Tuhan akan menjaga saudara masuk dan keluar. Ketika saudara keluar dari rumah dalam menjalani hidup ini, Tuhan Yesus akan menjaga kita. Sampai saudara masuk ke dalam rumah saudara, Tuhan akan menjaga kita. Dia adalah keamanan kita yang sejati. Jadi ketika Yesus katakan aku adalah pintu, ya, apakah itu pintu keselamatan? Pintu masuk dan keluar. Saudara, kalau mengacu kepada perjanjian lama, seorang gembala, saudara aku yang kekasih, ketika dia mengembalakan kambing dombanya, ya, si penjaga pintu itu, saudara aku yang kekasih, yang akan membuka pintu kepada domba-dombanya masuk ke dalam kandang. Dan juga gembala itu akan membuka pintu kepada domba-dombanya keluar ke padang rumput yang hijau. Jadi dia adalah pintu itu sendiri. Dia mengibaratkan, Yesus mengibaratkan dia itu pintu. Dia itu pintu yang bisa keluar dan masuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat ini berbicara tentang Tuhan akan menjaga hidup saudara dan saya. Baik keluar dan masuk kita selama-lamanya. Ini jaminan kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika dia berbicara, akulah pintu. Baik itu pintu keselamatan hanya melalui dia, mau pintu keamanan hidup saudara dan saya. Percayakan seluruh hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Saudara akan aman di dalam tangannya. Amin saudara. Yang ketiga, Yesus adalah pintu menemukan padang rumput. Nah saudara, ya, di dalam Mazmur 23 ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, padang rumput ini berbicara tentang berkat kelimpahan. Bagi orang yang memelihara kambing domba, saudara, ya, mereka harus punya padang rumput. Kalau mereka tidak punya rumput, mereka akan mencari rumput ke tempat lain supaya ternaknya, supaya domba atau kambingnya bisa mendapatkan suplai makanan. Jadi bicara tentang padang rumput, Yesus itu akan membawa kita ke padang rumput. Ini berbicara tentang hidup yang berkelimpahan. Lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 6, ini jaminan Tuhan, ya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, ya. Nah, ini jaminan Tuhan. Waktu kita masuk dan keluar, diberkatilah engkau. Saudaraku yang kekasih, kenapa?
Ya, karena kita lewat pintu yang satu itu. Jangan kita sampai salah masuk pintu, saudara. Ya, kalau kita salah masuk pintu, yang ada adalah perampok dan pencuri, saudara. Bahkan perampok dan pencuri dia tidak masuk melalui pintu, dia akan manjat tembok. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, nah kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 10, kita lihat pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Iya dong. Kalau pencuri kan dia datang, dia pasti nggak masuk dari pintu, saudara. Pencuri itu biasa datang manjat tembok, ya. Ya, kalau misalnya Yesus itu adalah pintu, dia sebagai pintu, dia pencuri tahu, oh ada pemiliknya, dia menjaga kawanan dombanya. Ya, dia duduk di pintu situ dan bahkan dia jadi pintunya. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk mencuri domba-dombanya. Caranya mereka lewat tembok, saudaraku yang dalam Tuhan. Ya, nah jadi pencuri datang hanya untuk mencuri, pasti dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Kenapa? Karena itu bukan domba-domba dia. Jadi kalau Yesus melihat saudara dan saya adalah domba-dombanya, dia akan memelihara kita ke padang rumput yang hijau. Dia tidak mungkin mencuri, membunuh, membinasakan kita. Justru dia sayang, dia melindungi kita. Siapakah mencuri, membunuh dan membinasakan? Nah ini nanti kita akan belajar. Nah Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah apa artinya kelimpahan? Apakah kelimpahan harta benda? Bukan, saudara. Seringkali banyak orang menafsirkan bahwa ayat ini berbicara tentang Tuhan kalau datang memberikan kita kelimpahan harta. Ya, ini bahaya, saudara. Kalau sampai kita tidak memiliki kelimpahan harta benda dan uang, lalu kita kecewa sama Tuhan. Ayat ini tidak berbicara kelimpahan harta benda, ya. Nah, jadi apa arti kelimpahan di sini, saudara? Coba kita lihat di dalam Roma pasal 5, Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa dan oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapakah satu orang itu? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus memberi kita kelimpahan. Kelimpahan apa yang Tuhan Yesus beri? Kelimpahan kasih karunia. Itu pertama. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus beri kepada kita? Kedua, kelimpahan anugerah kebenaran. Jadi kalau kelimpahan kasih karunia, kelimpahan itu berbicara sesuatu yang tertumpah ruah, ya. Misalnya begini, saudara, ini air ini penuh dengan botol ini penuh dengan air, pas kan, saudara? Tapi namanya kelimpahan itu air itu tertumpah ruah sampai keluar. Artinya saking berlimpahnya, ya, ini nggak bisa menampungnya. Nah, kasih karunia Tuhan terhadap saudara dan saya itu berlimpah-limpah. Enggak pernah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan. Saudara mau salah, saudara mau kurang sempurna di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mencintai dan mengasihi saudara. Dia tidak pernah berhenti memberkati saudara. Itu artinya berlimpah, kelimpahan. Saudaraku yang dalam Tuhan, ya. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani kata kelimpahan itu dia menggunakan kata kanan, dalam bahasa Yunani menggunakan kata charis. Ya artinya grace, mercy, gracious, saudara, favor. Artinya pemberian Tuhan yang cuma-cuma kepada kita, perkenanan Tuhan, itulah arti daripada kasih karunia. Nah, kasih karunia ini adalah satu-satunya perbedaan terbesar antara kekristenan dan agama-agama lain. Kalau agama-agama tidak pernah mengenal namanya kasih karunia. Yang ada kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau sampai orang Kristen tidak kenal kasih karunia, tidak tahu kekristenan, tidak tahu kasih karunia,
dia seperti agama lain. Dia akan berusaha, berupaya untuk cari selamat. Padahal di dalam konsep kekristenan, keselamatan itu kasih karunia. Pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Jadi satu-satunya perbedaan besar antara kekristenan dan agama-agama yang ada di dunia ini adalah kalau agama-agama adalah upaya manusia mencapai sorga. Tetapi di dalam kekristenan adalah upaya sorga mencapai manusia. Bedanya di mana? Manusia untuk mencapai sorga, itu agama yang mengajarkan. Tapi di dalam kekristenan sorga yang mencapai manusia. Sorga, Yesus yang datang dari sorga turun ke dalam dunia, menjangkau manusia, menyelamatkan manusia, mencari manusia yang terhilang untuk diselamatkan. Kalau agama di dunia mengajarkan usaha manusia, upaya manusia dengan amal, dengan perbuatan, dengan ibadah-ibadah, ritual-ritual untuk mencapai sorga. Setengah mati usahanya. Dan sorga terlalu mahal untuk dicapai dengan cara-cara seperti itu. Dan tidak pernah cukup. Begitu sampai di pintu sorga, loh pintunya Yesus, harus lewat Yesus. Nah, mereka mencapainya dengan usaha sendiri, dengan kekuatan sendiri. Pintu sorga tertutup. Tapi Yesus yang adalah pintu itu sendiri, dia turun ke dunia. Memperkenalkan dirinya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan memperoleh keselamatan. Ya, itu bedanya luar biasa, saudara. Jadi kita mesti tahu bahwa satu-satunya perbedaan terbesar antara Kristenan dan agama-agama yang ada di dunia itu adalah letaknya di kasih karunia. Agama-agama yang ada di dunia itu tidak mengenal namanya kasih karunia. Mereka mencapai keselamatan itu harus dengan cara berpikir timbal balik. Bagaimana saya bisa masuk surga? Oh, mungkin dengan amal. Oh, mungkin dengan berbuat baik. Nah, pertanyaan saya, amal perbuatan baik sebaik apa? Sebanyak apa yang kita lakukan? Cukup enggak kalau diukur dengan standarnya Tuhan? Enggak cukup kan? Kalau kita berusaha untuk hidup kudus, hidup suci, sesuci apa? Sekudus apa? Tuhan melihat, kain kotor. Jadi tidak mungkin, saudara, dengan usaha upaya manusia bisa mencapai sorga. Kecuali sorga yang mencapai kita. Ya, nah jadi apa artinya kelimpahan? Kelimpahan di sini bukan kelimpahan harta, bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat ada 3 hal di sini, ya. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa, oleh satu orang, ini berbicara tentang Adam, gara-gara Adam satu orang, semua maut itu berkuasa. Jadi maut itu sampai hari ini berkuasa atas setiap manusia. Tidak ada satu manusia yang bisa lolos dari kematian. Karena semua manusia yang jatuh dalam dosa, dia harus mengalami kematian. Itu maksudnya kuasa dari dosa. Kuasa mulai dari Adam ketika jatuh dalam dosa. Transfer kepada semua manusia berdosa dan akhirnya harus mati. Ayat ini katakan demikian. Maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Siapakah yang menerima kelimpahan kasih karunia? Orang percaya. Jadi saudara dan saya yang percaya Yesus, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia itu terus berlimpah-limpah, enggak pernah habis-habisnya dalam hidup saudara dan saya. Kasih karunia itu ada 2 jenis, saudara. Pertama, kasih karunia umum. Kasih karunia umum itu apa sih? Tuhan berikan kepada semua manusia. Apa itu? Udara. Kita menghirup oksigen gratis.
Itu cuma-cuma kan? Saudara, tidak pernah dipungut bayar oleh Tuhan Yesus. Berapa oksigen yang kamu hirup? Tapi kalau saudara masuk ICU, saudara hirup oksigen harus bayar. Orang yang mengalami kematian karena COVID itu karena kehilangan oksigen. Ya, ada lagi sekarang varian baru dari India. Hati-hati saudara, ya. Itu orang cuma hanya terserang dalam hitungan jam, langsung kehilangan oksigen, sesak nafas, meninggal. Nah, saudara harus disiplin dengan protokol kesehatan. Karena itu sudah masuk ke Indonesia. Ya, sudah banyak menelan korban. Ya, itu Singapura lockdown, Malaysia juga lockdown karena mereka sangat menjaga dengan secara ketat. Jangan sampai itu masuk ke negara lain. Indonesia sudah masuk, ya. Walaupun hanya jumlahnya sangat kecil. Tapi kalau kita tidak antisipasi dengan baik, itu akan menjalar dengan sangat cepat. Nah, itu maksudnya saudara ya. Nah, orang yang kehilangan oksigen, saudara aku yang kekasih, ya, dia nggak bisa bernapas, akan mengalami kematian. Nah, Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua manusia di muka bumi ini, yaitu udara. Hirup oksigen udara ini tanpa bayar sesen pun. Tuhan memberikan matahari kepada semua negara, termasuk negara teroris pun. Karena itu kasih karunia. Jadi manusia sadar atau tidak sadar, manusia itu menerima kasih karunia dari Tuhan. Itu kasih karunia umum. Udara, ya, matahari, hujan. Ya kan kita mendapat hujan. Di sana juga dikasih hujan. Negara sana juga hujan. Negara komunis yang gak percaya Tuhan, menantang Tuhan juga dikasih hujan. Karena itu pemberian cuma-cuma. Saking baiknya Tuhan, Tuhan tidak pilih siapapun, semua dikasih. Termasuk berkat juga saudara, berkat jasmani Tuhan juga kasih. Kalau kamu rajin, ya, kamu akan diberi berkat. Itu kasih karunia umum saudara. Tapi ada kasih karunia khusus. Nah, kasih karunia khusus ini tidak diberikan kepada semua orang. Diberikan hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu kasih karunia khusus? Keselamatan. Nah, keselamatan inilah anugerah khusus, kasih karunia khusus. Diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah menerima kasih karunia khusus. Apalagi kasih karunia khusus yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Karunia-karunia Roh Kudus. Itu karunia khusus, kasih karunia khusus. Ya, orang di luar sana nggak bisa mendapatkannya. Jadi kasih karunia khusus yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita yang kita nggak bisa beli dengan cara apapun adalah sorga, keselamatan. Itu kasih karunia khusus. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Tapi kasih karunia umum Tuhan berikan kepada semua orang. Orang yang menolak dia tetap diberikan kasih karunia umum. Saudara yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tahu, saudara bisa hidup, saudara bisa menghirup udara, mendapatkan matahari, mendapatkan hujan. Ini adalah pemberian Tuhan. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Tapi mereka yang tidak kenal Tuhan, mereka pun menerima kasih karunia umum. Tapi sekalipun mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan hujan, matahari, udara, dan lain sebagainya. Bintang, bulan untuk menyinari pada waktu malam hari. Mereka cuma menikmati juga kan. Tapi karena mereka adalah orang yang tidak kenal Tuhan, mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tapi saudara dan saya yang mengerti, ini adalah anugerah umum yang Tuhan berikan. Kita termasuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun dikasih. Tapi yang namanya kasih karunia khusus, yaitu keselamatan, itu Tuhan tidak berikan kepada semua orang.
Tuhan hanya berikan kepada orang yang mau percaya kepada Dia. Jadi Tuhan kan Tuhan Maha Tahu. Dalam kemahatauan Tuhan, Dia sudah tahu si A mau percaya kepada Dia. Ketika orang itu percaya kepada Dia, Tuhan memberikan keselamatan. Jadi keselamatan itu juga kasih karunia, pemberian. Tapi pemberian yang spesial, yang khusus. Yaitu keselamatan kekal selama-lamanya. Ingat hidup ini kita gak lama di dunia ini. Satu hari kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Ya, Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang mengawali hidup kita akan kembali kepadanya. Nah, kita akan menikmati kebahagiaan kekal, keselamatan kekal. Melalui kasih karunia khusus pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi orang yang menerima kasih karunia umum, tapi tidak mau percaya kepada Dia, mereka tidak menerima keselamatan kekal selama-lamanya. Beda dengan saudara dan saya. Nah, biarlah kebenaran ini kita tangkap menjadi perhatian dalam hidup saudara dan saya. Ada pintu keselamatan. Ketika Yesus berkata, akulah pintu. Artinya yang pertama, Dia adalah pintu keselamatan. Ketika Yesus berkata, akulah pintu, artinya Dia adalah pintu keamanan dalam hidup saudara dan saya. Dia akan menjaga, melindungi saudara pada waktu masuk dan keluar. Bahkan Dia akan menjaga kita selama-lamanya. Sehingga keselamatan kita gak bisa hilang. Yang ketiga, ketika Yesus berkata, akulah pintu, Dialah pintu berkat, saudara. Pintu berkat yang Tuhan maksud adalah berkat berkelimpahan. Kelimpahan kasih karunia. Tuhan tidak pernah menghentikan kemurahannya dalam hidup saudara dan saya. Dalam keadaan apapun juga. Itu sebabnya ada begitu banyak alasan untuk kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kalau saudara membaca di dalam ayat 8, saudara akan ketemukan ada pencuri dan perampok. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ini kata Tuhan Yesus. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ya, domba-dombanya Tuhan Yesus nggak mungkin mau mendengarkan pencuri dan perampok. Ya, kenapa saudara? Siapakah pencuri dan perampok? Nah, saudara, kalau kita lihat konteks ayatnya, tadi saya pikir pencuri dan perampok ini adalah iblis. Tapi kalau lihat konteks ayatnya, kalau kita mundur di dalam pasal yang ke-9, saudara, kita akan melihat, oh ternyata pencuri dan perampok ini adalah pemimpin agama. Dia adalah orang-orang Farisi. Siapakah orang Farisi? Ini sekelompok orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang beragama, yang saleh kelihatannya di luar, tetapi di dalamnya bobrok. Tidak ada belas kasihan. Penuh dengan kemunafikan dan kebencian. Itu orang-orang Farisi, saudara. Tapi di luarnya kelihatannya mereka begitu luar biasa. Ya, tata ibadahnya kelihatannya mereka begitu orang yang sangat beragama. Agamis, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi di mata Tuhan Yesus. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 23, saudara menemukan ada 8 kali Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi ini. Hai orang-orang munafik. Dia seperti kubur yang dilabur putih. Kelihatan di kuburannya itu dilabur putih. Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jadi hidup penuh dengan kepalsuan. Tapi menggunakan jubah agama, selalu pakai agama. Mengataskan nama agama. Membunuh pakai nama agama. Merampok pakai nama agama. Ya. Menyusahkan orang, menekan orang, mengancam orang, selalu menggunakan nama agama. Jadi saudaraku, inilah yang dimaksud dengan pintu yang salah. Pintu yang benar itu Yesus Kristus. Jadi pintu yang salah ini adalah orang-orang Farisi, guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang sesat. Yang memaksa orang dengan berbagai ancaman. Menakut-nakutin orang, mengintimidasi orang. Ada enggak pemimpin agama yang seperti itu? Ngancam-ngancam. Kalau kamu tidak bayar perpuluhan, kamu masuk neraka. Aduh, itu sih ancaman itu seperti orang Farisi, saudara. Nah itu sebenarnya Yesus tantang.
itu sebenarnya perampok dan pencuri. Ya, dia akan bukan seperti Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak mengajar kita, mengintimidasi kita. Jadi kalau saudara ingin memberkati pelayanan, tidak boleh lakukan itu karena terintimidasi. Kalau enggak terancam, kita diancam masuk neraka loh. Lakukan itu dengan penuh cinta karena mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita lakukan itu dengan penuh cinta, penuh kasih. Kalau saudara melakukan kegiatan agama, kenapa melayani Tuhan? Aduh, saya takut ditabrak becak kalau enggak melayani Tuhan. Salah. Itu ancaman dan intimidasi. Itu bukan dari Tuhan. Itu selalu iblis. Jadi saudara melayani dengan penuh penuh kejengkelan, penuh ketakutan. Dasar kita melayani Tuhan bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi karena takut masuk neraka. Kan ada orang yang mengancam orang masuk neraka kan. Dengan mengatasnamakan Tuhan. Nah itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus perampok dan pencuri. Perampok itu kan artinya memaksa. Memaksa sesuatu dengan cara mengancam. Nah itu sifat orang Farisi, roh spiritnya orang Farisi. Itu masuk ke dalam kategori pemimpin agama. Nah, saudara jadi orang Kristen, lakukanlah apapun Tuhan. Itu dasarnya saudara mengasihi Tuhan. Saudara ke gereja ngapain? Aduh saya mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi saya. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati hidup saya, Tuhan menjaga, melindungi saya. Alasan saya ke gereja adalah untuk bersyukur kepada Tuhan. Oh bukan alasan ke gereja, kalau nggak gereja takut masuk neraka. Apalagi sekarang akhir zaman. Lagi perang lagi di Israel. Ya, antara Israel dengan Hamas. Ini bukan perang agama saudara. Ya, ini adalah perang. Bukan perang agama antara Yahudi atau Kristen dengan Islam. Bukan. Ini perang antara Yahudi. Kristen di sana cuma hanya persentasenya sangat sedikit. Itu Yahudi. Orang Yahudi mempertahankan wilayah kedaulatannya. Dengan Hamas. Hamas ini orang Palestina. Dan mereka teroris. Karena mereka tuh memang dididik sejak dari kecil adalah untuk membunuh. Tapi mengatasnamakan agama kan. Nah itu agama itu begitu saudara. Maka agama tidak pernah menyelamatkan. Ini akhir zaman ini. Kalau kamu gak gereja, kamu masuk neraka. Nah itu bukan suara Tuhan. Itu bukan pintu yang benar. Tuhan tidak pernah mengintimidasi orang. Ya, mengancam orang, menakut-nakutin orang. Tuhan selalu datang melayani kita dengan kasih. Kamu ke gereja ngapain? Sebagai ungkapan syukur saya. Kedua, ungkapan iman saya. Sebagai orang percaya, saya mau ibadah di mana? Saya masa mau ibadah di Klenteng, saya ibadah di gereja. Kan gitu saudara. Ungkapan iman, ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan. Maka saya dengan kerelaan, dengan penuh kesadaran, saya pergi ke gereja bukan karena dipaksa, bukan karena diancam. Kita lakukan itu, ingin berterima kasih kepada Tuhan. Demikian juga kalau saudara ingin kasih perpuluhan, bukan karena diancam masuk neraka, bukan karena diancam kalau kamu gak kasih perpuluhan nanti kamu bangkrut. Bukan karena itu. Kita melakukan itu, kita memberi, kita kembalikan itu, kita sadar. Hidup ini milik Tuhan. Dan ada yang harus kita sisihkan kembali kepada Tuhan. Dengan kesadaran itu saudara lakukan itu dengan penuh cinta. Penuh kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Sehingga dia menitipkan banyak berkat dalam hidup kita. Demikian juga kita melayani. Kenapa kau terpanggil untuk melayani? Karena aku mengasihi Tuhan. Saya gak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa cinta kasih saya kepada Tuhan. Saya pikir cara yang terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, cinta saya kepada Tuhan adalah dengan mengabdikan hidup saya, melayani sepenuh waktu. It's okay, itu baru benar saudara. Saya melayani Tuhan karena saya selalu diancam kalau saya gak melayani Tuhan nanti saya masuk neraka. Kalau saya gak melayani Tuhan saya akan miskin. Oh jadi dasar kamu melayani Tuhan takut diancam masuk neraka, takut miskin. Oh jadi motivasi kamu melayani Tuhan cuman takut miskin, berarti kamu pengen kaya dalam pelayanan. Kamu motivasi kamu pelayanan, cuman takut masuk neraka. Salah. Ya, cara pandang seperti itu harus diluruskan.
Nah, saudara aku yang kekasih, kenalilah Tuhanmu. Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang memperkenalkan dirinya dengan bahasa metafora. Akulah pintu. Pintu, satu-satunya pintu akses menuju keselamatan. Tidak ada pintu-pintu yang lain selain pintu Yesus Kristus. Yesuslah satu-satunya pintu memberikan jaminan keamanan kita yang sejati. Kita akan aman di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Tenang dalam hadiratnya. Kalau saudara ingin tenang, damai dalam hidup ini di tengah-tengah penuh dunia yang penuh dengan pergolakan ini. Selalu dekat dengan Tuhan, saudara akan tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada nyanyian mengatakan. Pemazmur mengatakan. Dan saudara andalkanlah pintu yang benar, pintu Yesus Kristus untuk mendapatkan berkat. Yesus adalah pintu berkat kita. Jangan mencari berkat melalui pintu yang lain, saudara. Ujung-ujungnya saudara akan dirampok, dibunuh, dan dibinasakan. Jangan mencari kekayaan melalui pintu-pintu yang lain. Biarlah Yesus adalah pintu berkat dalam hidup saudara dan saya. Kalau anugerah keselamatan saja dia bisa berikan kepada kita secara cuma-cuma. Masa berkat-berkat yang saudara butuhkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan tidak bisa berikan? Amin saudara. Sederhana berpikirnya seperti itu. Maka tidak ada yang perlu kamu takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini. Itulah sebabnya dia selalu berpesan, jangan kamu khawatir akan hidup ini. Ya, jangan kamu khawatir. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan artinya memberikan jaminan kepada kita. Kalau kamu susah, cukup sehari. Besok kamu jangan khawatir lagi. Tuhan sudah pelihara hidup saudara dan saya. Maka jadikan dia sebagai prioritas yang paling utama. Dia sumber segala-galanya dalam hidup saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu nyanyian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan ku hanya berharap padamu. Engkaulah satu-satunya yang ku andalkan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan.
Pengandalan kami kepadamu tidak akan pernah mengecewakan kami. Jika kami mengandalkan bukan Tuhan, kami mengandalkan sesuatu yang sifatnya sementara, itu akan membuat kami kecewa. Tapi kalau kami menjadikan Engkau satu-satunya andalan dalam hidup kami, satu-satunya yang dapat kami pegang dan kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami akan melihat apa yang kami andalkan itu terwujud dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Tanamkan itu dalam loh hati kami. Jadikan itu dalam pegangan hidup kami. Biar kami selalu ingat Engkau adalah pintu bagi kami. Pintu keselamatan, tidak ada keselamatan di luar Engkau. Engkau satu-satunya akses menuju ke sorga, menuju kepada Bapa, menuju kepada keselamatan harus melalui Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau satu-satunya akses menuju berkat. Kami tidak mengandalkan pintu-pintu lain untuk menerima berkat. Kami hanya mengandalkan Engkau. Karena kami tahu Engkau berfirman kepada kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu buat firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.